Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai market outlook untuk pagi ini, hari Senin 14 Juni 2021. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi di penutupan market Amerika dan market Eropa pada hari Jumat kemarin, kita melihat market Amerika dan market Eropa ternyata bergerak satu arah, yaitu positif atau menghijau. Dan memang ini didorong oleh indeks keyakinan konsumen di Amerika yang cukup bagus, dan juga menurunnya ketakutan akan adanya tapering atau kenaikan suku bunga obligasi Amerika dalam waktu dekat. Dan Dow Jones sendiri mengalami kenaikan 0,04% atau 13,4 poin ke 34.479. Nasdaq mengalami kenaikan 0,35% atau 49,1 poin ke 14.069. S&P 500 mengalami kenaikan 0,19% atau 8,3 poin ke 4.247. Sedangkan market Eropa mengalami kenaikan lebih tinggi. FTSE 100 Index London mengalami kenaikan 0,65% atau 45,9 poin ke 7.134. DAX Frankfurt mengalami kenaikan 0,78% atau 122,1 poin ke 15.693, sementara CAC Prancis mengalami kenaikan 0,83% atau 54,2 poin ke 6.601. Sedangkan kalau kita lihat obligasi 10 tahun Amerika atau US 10-year bond mengalami kenaikan 0,21% atau 0,03 poin ke 1.462. Sedangkan dolar indeks mengalami kenaikan 0,498 poin atau 0,55% ke 90,55. Kurs rupiah sendiri saat ini diperdagangkan di 14.206 atau melemah 34 poin atau 0,24%. Kemudian kalau kita beralih ke TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau saham Telkom yang diperdagangkan di pasar Amerika, mengalami penurunan dahsyat 1,09 poin atau 4,27% ke 24,45. Jadi Telkom turun ke 3.482 di Amerika. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami penurunan 0,14 poin atau 0,63% ke 22,25. Lalu kita bergeser ke bursa komoditi. Kalau kita lihat di bursa komoditi oil atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil kembali menguat 0,78 poin atau 1,11% ke 70,91. Sedangkan gold melemah 11,20 poin atau 0,59% ke 1879,60. Timah menguat 285 poin atau 0,91% ke 31.552,5. Nikel menguat 132,5 poin atau 0,73% ke 18.327,5. Silver menguat 0,43% atau 0,12 poin ke 28,15. Sedangkan Copper menguat 5,25 poin atau 1,17% ke 453,75. Sementara batubara Newcastle untuk kontrak bulan Juni mengalami kenaikan 1 poin atau 0,79% ke 127. Sedangkan untuk kontrak bulan Juli mengalami kenaikan 0,05 poin atau 0,04% ke 124. Sedangkan untuk bulan Juni, batubara Rotterdam masih ada di 110, tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk kontrak bulan Juli sedikit melemah 0,49% atau 0,55 poin ke 110,65. Memang untuk batubara ini sungguh luar biasa ya. Sudah hampir mendekati all time high-nya atau mendekati titik tertingginya di 140. Tetapi memang saham-saham batubara cenderung masih belum bergerak atau masih cukup murah. Sedangkan CPO mengalami penurunan cukup dalam 4,86% atau 187 poin ke 3.658. Kemudian kalau kita lihat wood pulp mengalami penurunan ke 4.987,5.
Jadi kalau kita lihat memang dari bursa komoditi hari ini tidak ada yang mengalami kenaikan yang cukup serius. Yang ada malah penurunan cukup dalam di market CPO. Lalu kita lihat lagi bagaimana pembukaan atau opening dari market regional Asia kita. Kita lihat saat ini Nikkei 225 Tokyo Jepang berada dalam zona positif, mengalami kenaikan 136,27 poin atau 0,47% ke 29.079. S&P ASX 200 Sydney sementara masih belum bergerak atau tidak bergerak, sedangkan Kospi Korea atau Kospi Seoul sudah dibuka dengan mengalami penurunan 0,02% atau 0,67 poin ke 3.249,74. Tapi Kospi Korea ini bergerak tipis sekali merah hijau sejak pembukaan. Jadi kami memprediksi Kospi pun bisa bergerak ke arah hijau. Dengan tutupnya S&P ASX 200 Sydney, maka pagi ini kita hanya punya acuan Nikkei dan Kospi yang cenderung akan bergerak di area hijau. Oleh karena itu, dengan melihat market Eropa, Amerika, Asia yang cenderung hijau, maka kami memprediksi IHSG 51% ada di dalam zona hijau. Dan memang hanya 51% karena kita tahu ini hari Senin yang kami sering sebut sebagai hari blind fly atau terbang buta, artinya sering tidak mengikuti arah market hari Jumat karena sudah mungkin banyak yang terjadi antara dari hari Jumat sampai sekarang. Dan juga adanya tekanan dari Eido yang berada dalam zona merah. Jadi 51% saja berada dalam zona hijau. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.